Halo Kak Sondang, selamat hari Minggu. Halo Bang Kevin, selamat hari Minggu. Kira-kira Abang udah siap belum beribadah hari ini? Udah pasti siap dong. Kalau Kak Sondang gimana? Udah siap buat ibadah tuh? Siap nih. Gimana dengan adik-adik kita ya? Kita sapa dulu kali ya Bang ya. Oke. Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Sudah siapkah beribadah hari ini? Pasti sudah siap dong. Pasti. Nah, kembali lagi bertemu dengan Kak Sondang, ada Bang Kevin dan juga ada pemusik kita hari ini, Bang Irfan. Nah, sekarang kakak mau adik-adik bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Karena kita tahu Bang, kalau misalnya kita punya satu teman yang baik Bang. Siapa tuh Bang? Coba kita nyanyikan lagu ini, pasti adik-adik langsung tahu. Tahu. Oke deh, kita angkat pujian kita, Ku Punya Teman. Ku punya teman yang baik bagiku, yang sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, dia tetap sayang aku. Tak peduli bila aku miskin ataupun aku kaya, tak peduli rumahku kecil atau apa adik-adik? Ataupun rumah besar. Ku punya Yesus, ku punya Yesus yang baik bagiku, yang sungguh sayang aku. Meski ku miskin ataupun kaya, dia tetap sayang aku. Tak peduli bila ku miskin ataupun aku kaya, tak peduli rumahku kecil atau apa? Ataupun rumah besar. Na 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 na. Yuk adik-adik kita lipat tangannya, tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas berkat-Mu. Hari ini kami boleh berkumpul beribadah melalui YouTube ini Tuhan. Dan terima kasih karena Engkau telah menjadi teman yang baik bagi kami. Engkau melihat kami tanpa memperhatikan latar belakang kami. Engkau memberikan kasih kepada kami sama merata semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kali ini kami mau beribadah memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mempersiapkan hati, pikiran, dan jiwa raya kami. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Adik-adik masih bangkit berdiri, kita angkat satu pujian lagi, Yesus besertaku. Dengan sukacita ya Bang. Siap Kak Sondang. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Katakan ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada, di suka Kau ada, di duka pun Kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku.
kanan kau ada, kanan kau ada, di kiri, di kiri kau ada, di atas, dan di bawah, di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian lagi, tetap berdiri, tetap sukacita dengan pujian Rukun Cinta. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Sekali lagi. Rukun cinta sama siapa? satu sama lain, Itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah. Maunya siapa? Itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta apa? Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan. Tuhan minta buktinya. Nah, adik-adik, persiapkan hati, pikiran, dan juga Alkitabnya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Gimana kabar adik-adik semua? Abang harap adik-adik kabarnya semua sehat-sehat. Kalaupun ada yang kurang sehat, adik-adik tetap semangat. Kita percaya kalau Tuhan pasti akan selalu menemani kita, dan Tuhan pasti akan selalu memberikan kesembuhan pada kita. Hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, tentang hidup bertolong-tolongan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena hari ini pun kami dapat kembali bangun dari tidur kami. Kami boleh beribadah, kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami yang sekarang sedang mendengarkan firman Tuhan, agar kami bisa fokus, agar kami bisa memahami semua firman yang kami dengarkan, dan kami bisa melakukan firman dalam hidup kami untuk hidup saling tolong bertolong seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang abang mau tanya dulu ya sama adik-adik. Siapa yang pernah dikasih tugas di sekolah untuk bersih-bersih kelas? Siapa yang pernah? Nah, ketika adik-adik disuruh untuk bersih-bersih kelas, pernah nggak disuruh bersihin kelasnya itu sendirian aja? Satu orang aja? Pernah nggak disuruh satu orang aja? Coba adik-adik bayangkan kalau kelas yang besar, misalnya isinya biasanya 30 orang, terus yang bersihkan cuman satu orang aja. Bersih-bersihnya jadi susah atau jadi ringan? Tentu bersih-bersihnya jadi makin susah. Karena kelasnya besar. Kelas isi 30 orang, yang bersihin cuma satu orang. Akan jadi berat. Nah, karena itu biasanya kalau ada tugas bersih-bersih kelas dilakukan rame-rame satu kelas. Kenapa? Karena kalau dikerjakan rame-rame akan jadi lebih ringan membersihkan kelasnya. Kenapa menurut adik-adik kalau misalnya membersihkan kelas rame-rame terasa lebih ringan?
Karena kalau kita melakukannya beramai-ramai, kita kerja dengan saling tolong menolong. Ingat ya, kita kerjanya saling tolong menolong kalau kita kerja di rame-rame bersihin kelasnya. Nah, untuk kita bisa lebih ngerti tentang bertolong-tolongan yang dimaksud, kita baca Alkitab kita dari Galatia 6 ayat 2. Adik-adik sekarang ambil Alkitabnya, buka Galatia 6 ayat 2. Abang bacakan untuk kita. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, sekarang abang tanya ya sama adik-adik, siapa di sini yang pernah menolong orang lain? Ada nggak di sini yang pernah menolong orang lain? Coba adik-adik ingat kapan pernah menolong, terus nolongnya ngapain gitu. Nah, kenapa adik-adik mau menolong orang lain? Coba adik-adik ingat, kenapa waktu aku menolong dia kemarin, aku kenapa mau ya menolong dia? Apakah ketika orang tua yang minta tolong, aku langsung mau? Atau misalnya ketika aku disuruh membantu orang lain, orang tua janji misalnya, kalau kamu mau bantu dia, nanti mama kasih hadiah gitu. Nah, coba adik-adik ingat, alasan adik-adik kemarin menolong orang lain apa? Apakah karena dijanjikan hadiah? Atau karena disuruh aja? Nah, kalau adik-adik ingat, ketika adik-adik menolong orang lain, adik-adik jadi senang atau enggak? Ada nggak perasaan senang setelah bisa menolong orang lain? Orangnya juga senang karena adik-adik tolong dan orangnya bilang terima kasih ya gitu. Adik-adik merasa senang nggak? Atau adik-adik mungkin setelah menolong orang lain jadi sedih? Nggak ya? Jadi kalau kita menolong orang lain, kita pasti akan merasa senang gitu. Nah sebaliknya, adik-adik ada nggak yang pernah males menolong orang lain? Jadi misalnya ada orang yang di samping adik-adik duduknya di kelas dulu, misalnya ketika belum pandemik, dia bilang, pinjam pulpen kamu dong gitu. Adik-adik ada pulpen lebih, tapi adik-adik males pinjamin alat tulis sama dia. Atau ada temannya yang gak punya jajan, adik-adik punya jajan lebih, terus dia misalnya dia lapar, dia minta, tapi adik-adik gak mau kasih karena aku malas kasih sama dia gitu. Pernah gak adik-adik merasa malas mau nolong orang lain? Kalau adik-adik pernah malas, coba ingat-ingat, kenapa ya adik-adik dulu malas? Apakah ini temannya dulu pernah nih temannya gangguin aku gitu? Atau aku gak kenal sama dia, kenapa aku harus tolong dia? Aku aja gak kenal sama dia. Atau mungkin adik-adik lagi sibuk ya, aduh aku lagi sibuk ini, lagi main game, nantilah nolong orang lainnya, nanti kamu ngomong sama aku lagi gitu. Atau adik-adik tidak mau nolong orang lain karena adik-adik masih kecil. Mungkin adik-adik pikirnya, aku kan masih kecil, masih kelas 1 SD, nanti aja lah kalau tolong orang lainnya kalau udah besar gitu. Nah adik-adik, kita akan belajar nanti kenapa kita tidak baik untuk malas nolong orang lain kalau kita bisa. Nah, kenapa adik-adik di sini kita belajar untuk menolong orang lain? Karena menolong orang lain itu adalah perbuatan yang baik. Kenapa? Menurut adik-adik, menolong orang lain itu adalah perbuatan yang baik. Ya, karena menolong orang lain itu adalah perbuatan yang diajarkan oleh Tuhan. Adik-adik tahu nggak kalau Tuhan itu sering memberi contoh sama kita untuk menolong orang-orang lain. Banyak sekali dalam cerita Tuhan Yesus yang Tuhan menolong orang-orang lain. Yang paling sering kita dengar, salah satunya misalnya Tuhan Yesus banyak menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tuhan Yesus tuh benar-benar mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan dia, yang percaya sama dia. Tuhan Yesus pasti tolong. Nah dari situ, dari hal-hal itu Tuhan Yesus kasih tunjuk sama kita kalau ini adalah contoh yang baik, menolong orang-orang lain gitu. Nah, dari sini adik-adik tahu kalau menolong adalah perbuatan yang baik.
Nah, abang sekarang tanya, bagaimana perasaan adik-adik kalau adik-adik ini lagi butuh pertolongan? Misalnya, adik-adik makan yang pedes. Siapa yang pernah makan yang pedes? Kalau makan yang pedes kan kita pengennya langsung minum ya. Pengen langsung minum banyak supaya kita nggak kepedesan. Tapi nggak ada minum. Nah, adik-adik misalnya minta tolong sama teman-teman, bagi minum dong, bagi minum. Tapi ternyata nggak ada yang mau kasih. Gimana perasaan adik-adik kalau nggak ada yang mau tolongin? Pasti sedih ya. Pasti kita sedih, nggak ada yang mau bantu. Pasti kita kesulitan jadinya. Nah, jadi adik-adik kadang kita berpikir, aku mau nih tolong orang lain supaya nanti dia mau tolong aku juga. Nah, apakah adik-adik itu mau nolong orang lain supaya nanti orang lain mau bantu adik-adik juga? Nah, ternyata tidak seperti itu ya adik-adik ya. Kenapa kita mau membantu orang lain? Karena Tuhan yang ajarkan kita. Bukan supaya nanti orang lain mau bantu kita lagi. Kita membantu orang lain karena Tuhan yang ajarkan kita untuk membantu. Kita bantu orang lain karena kita manusia yang saling membutuhkan. Kita membantu orang lain karena apa? Karena kalau kita saling membantu dalam hidup ini, maka hal-hal yang kita lakukan akan jadi terasa lebih ringan. Banyak hal-hal yang baik kita dapatkan adik-adik kalau kita melakukan ajaran Tuhan ini, yaitu menolong orang lain. Nah, sekarang adik-adik, mungkin adik-adik bertanya ya, kan banyak ya orang-orang yang di sekitar saya. Siapa yang harus saya tolong? Apakah saya harus menolong orang tua aja? Atau teman-teman dekat aja? Teman-teman di kelas, teman-teman dekat rumah, atau orang-orang yang dikenal aja? Jadi, ternyata adik-adik, sama seperti Tuhan Yesus gak membeda-bedakan siapa yang ditolong, kita juga harus membantu siapa aja yang membutuhkan pertolongan. Kita membantu siapa saja yang membutuhkan pertolongan. Jadi misalnya adik-adik lagi di sekolah, terus ada lihat orang yang gak sekelas sama adik-adik. Mungkin adik-adik juga gak tahu namanya, tapi beda, yang pasti adik-adik tahu itu beda kelas. Dan dia ini lagi sakit. Dia lagi sakit misalnya perutnya sakit gara-gara salah makan. Nah, kalau adik-adik melihat orang sakit kayak gitu, tapi nggak kenal, apa yang adik-adik lakukan? Apakah adik-adik langsung diam saja, lewat aja? Atau adik-adik malah ketawain temannya yang sakit? Atau adik-adik bantu temannya itu bawa ke UKS, kasih tahu guru kalau ada teman yang sakit? Adik-adik pilih yang mana? Tentu kita harus bantu teman kita yang sakit, sekalipun kita tidak kenal. Ingat ya adik-adik, jadi siapa yang perlu kita bantu? Siapa saja yang membutuhkan. Tidak mesti orang-orang di sekitar kita, orang-orang di dekat kita saja. Nah adik-adik, kalau kita menolong orang lain, maka kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Dan kalau kita melakukan apa yang Tuhan ajarkan, berita baiknya adalah Tuhan akan senang. Adik-adik senang gak kalau adik-adik membuat hati Tuhan senang? Pasti senang dong. Abang juga senang kalau abang bisa membuat hati Tuhan senang dengan mengikuti perintah Tuhan. Jadi adik-adik lakukanlah dalam hidup ini, lakukanlah apa yang Tuhan ajarkan. Ketika adik-adik melakukan perintah Tuhan untuk menolong orang lain, maka adik-adik jadi berkat untuk orang-orang itu. Ketika adik-adik menolong orang yang gak punya alat tulis, adik-adik kasih pinjam alat tulis, maka adik-adik jadi berkat untuk hidup orang-orang itu. Selain kita bisa jadi berkat, kita bersukacita menolong orang lain juga sukacita karena kita tolong, kita juga bisa dapat teman baru. Jadi banyak sekali hal yang baik kalau kita mau menolong orang lain, kalau kita mengikuti ajaran Tuhan. Ketika kita menolong orang lain, itu sama dengan kita mengasihi orang lain. Kenapa ya kita perlu mengasihi orang lain? Kenapa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Jadi kita harusnya emang hidup saling mengasihi, saling tolong-menolong.
Karena tolong-menolong adalah salah satu bentuk dari mengasihi. Tentu saja kalau kita tolong-menolong artinya kita mengasihi. Kalau adik-adik pernah nggak lihat orang setelah ditolong malah jadi marah? Udah kita tolong, kita kasih pinjem pulpen atau kita antar ke UKS karena dia sakit, dia jadi marah. Tentu enggak kan? Kalau kita udah menolong orang lain, pasti orang lain itu akan jadi senang. Begitu juga kita yang menolong. Ketika kita bisa menolong orang lain, kita akan senang lihat orang lain sudah terbantu. Dan bahkan lebih baiknya lagi adik-adik, ketika kita menolong orang lain itu bisa menular. Jadi artinya ketika kita mau menolong orang lain yang kita tolong bisa termotivasi untuk bisa nolong orang lain lagi di kemudian hari. Gitu adik-adik. Nah, sekarang abang-abang mau nanya sama adik-adik ya. Menurut adik-adik, sebaiknya kapan ya kita menolong orang lain? Apakah kita mau tolong orang lain itu kalau kita nggak lagi sibuk? Misalnya kita lagi sibuk main game. Karena kita lagi sibuk main game, ada orang yang butuh pertolongan kita. Oh, ini cara kerjain soalnya gimana ya, kita lagi main game. Kita bilang, nanti aja lah, aku lagi main game. Gitu. Apakah kayak gitu? Atau kita mungkin adik-adik berpikir, aku kan masih kelas 1 SD atau aku masih kelas 2 SD. Aku nanti tolong orangnya nanti aja lah kalau aku udah besar. Kalau aku udah kelas 5 SD, kalau aku udah SMP. Nah, jadi adik-adik, kita itu menolong orang kapanpun kita dapat kesempatan dari Tuhan untuk bisa menolong orang lain. Jangan kita punya alasan kalau kita udah besar lah, kalau kita sudah ini, sudah itu, atau nantilah setelah main game. Jangan adik-adik. Ketika Tuhan kasih kesempatan kita untuk bisa menolong orang lain, ambil kesempatannya itu. Lakukan apa perintah Tuhan, supaya Tuhan juga senang. Nah, adik-adik kan kita masih kecil. Gimana ya cara kita bisa menolong orang lain? Apakah emang yang menolong orang dewasa aja? Enggak kan? Kita sebagai anak-anak pun kita mau untuk bisa menolong orang lain. Gimana caranya? Adik-adik perlu memperhatikan teman-teman di sekitar atau orang-orang di dekat rumah adik-adik. Orang-orang yang lapar, adik-adik bisa kasih makanan. Orang-orang yang misalnya nggak ada uang jajan, adik-adik bisa bagiin makanan adik-adik. Orang-orang yang nggak punya alat tulis misalnya di sekolah, atau alat tulisnya ketinggalan dan dia bingung mau gimana, adik-adik bisa pinjamkan. Gitu. Orang-orang yang lagi sakit, misalnya dia lagi sakit apapun, adik-adik jangan diam aja kalau ada teman yang sakit. Apa yang dilakukan kalau teman yang sakit? Kita harus doakan. Nah, kalau teman-temannya yang sakitnya itu di sekolah, adik-adik bisa antar ke UKS. Kalau misalnya nggak di sekolah, ya adik-adik bisa beri semangat dan tetap didoakan. Untuk teman-teman yang sedih misalnya, untuk teman-teman yang sedih, ya kita harus hibur. Kita doakan juga. Jadi adik-adik kita, meskipun kita kecil, kita bisa menolong orang lain. Gitu. Kita bisa melakukan apa yang diajarkan Tuhan sejak kita kecil. Jadi kita nggak tunggu besar dulu baru kita mau nolong orang lain. Jadi ingat adik-adik, kita hari ini diajarkan Tuhan untuk hidup itu harus bertolong-tolongan. Nah, jadi dalam hidup kita, marilah kita saling tolong-menolong satu sama lain. Dan dalam kita saling tolong-menolong, kita melakukannya dengan bagaimana? Dengan bersungut-sungut. Tentu enggak ya, kita melakukannya dengan bersukacita. Jadi Tuhan mau kita hidup saling tolong-menolong satu dengan yang lain, dengan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita, dan kita lakukan itu dengan sukacita, dengan bukan bersungut-sungut ya. Gitu firman Tuhan hari ini adik-adik. Sekarang ada ayat hafalan buat kita. Ayat hafalannya untuk kelas Musa dari Galatia 6 ayat 10b. Nanti adik-adik bisa lihat di layar dan bisa difoto atau dicatat dulu ya.
Galatia 6 ayat 10b, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Dan ayat hafalan untuk kelas Ezra, Daniel, Yosua, dan remaja dari Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ingat ya, ayat hafalannya dicatat dan dihafalkan dan dikumpulkan di WhatsApp di minggu depan. Dan ada juga aktivitasnya dibagi dua juga. Untuk yang kelas Musa nanti akan melakukan nyanyian dan gerakan untuk lagu Mentega dan Roti. Nanti liriknya bisa dilihat di layar juga. Untuk kelas Ezra, Daniel, Yosua, dan remaja nanti ada tugasnya namanya Help Project. Help Project ini apa? Jadi adik-adik nanti dalam minggu ini adik-adik tanya satu orang di sekitar adik-adik, boleh di sekitar rumah atau teman-teman di sekolah, boleh tanya dari WhatsApp juga. Adik tanyakan, apa yang bisa aku tolong untuk kamu? Tanyakan, apa yang bisa aku tolong untuk kamu? Nah, adik-adik catat dan lalu adik-adik lakukan proyek itu untuk menolong dia, apapun yang dia butuh pertolongan. Nanti minggu depan akan abang dan kakak sekolah minggu tanyakan apa yang sudah adik tolong dari teman-temannya, apakah adik-adik sudah menolong dan apa yang adik-adik tolong. Yang harus ditolong apa ya? Boleh apa aja, tergantung dari yang temannya minta. Misalnya temannya kesulitan dalam belajar, boleh dibantu dalam belajar. Misalnya temannya lagi sakit, minta pertolongan dalam dukungan, disemangatin dan doa, maka adik-adik harus kasih semangat dan didoakan. Atau misalnya teman-temannya lagi sedih, adik-adik minta menghibur dia, maka adik-adik harus kasih penghiburan dan doakan juga teman yang lagi sedih. Atau misalnya orang tua butuh ditolong untuk membereskan rumah, adik-adik tolong orang tua membereskan rumah. Nah, adik-adik pokoknya proyeknya menolong orang lain, lakukan dalam 1 minggu ini. Catat apa yang akan adik lakukan dan lakukan dalam seminggu ini, nanti di minggu depan akan ditanyakan lagi. Oke, begitu untuk firman Tuhan hari ini. Untuk penutupnya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang memberikan teladan pada kami untuk kami hidup tidak hanya memikirkan diri kami sendiri, tapi kami hidup memikirkan orang lain juga dan mengasihi orang lain, salah satunya dengan hidup tolong-menolong. Kami bangga karena Tuhan sudah memberikan teladan dalam kehidupan Tuhan, mengajarkan kami tolong-menolong. Tuhan, Engkau tahu kami adalah anak yang kecil dan lemah. Kiranya Tuhan yang selalu memberkati kami, Tuhan yang selalu menuntun kami, agar dalam hidup kami melakukan firman Tuhan, agar dalam hidup kami bisa mengasihi orang-orang di sekitar kami, dan kami mau tergerak untuk menolong orang-orang, siapapun yang membutuhkan pertolongan kami Tuhan. Agar dari tindakan-tindakan kami, dari orang-orang yang kami tolong, nama Tuhan bisa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan berkati. Tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan. Tentang apa tuh Bang? Abang yang bawa kan? Iya dong, tentang bertolong-tolongan. Nah, berarti kita harus apa Bang? Kita harus hidup tolong-menolong tanpa membedakan satu sama lain. Betul sekali adik-adik. Nah, kita mau mengumpulkan persembahan kita angkat pujian kita, tapi persembahannya bisa diminta ke mama papa untuk dikirimkan ke gereja ya adik-adik, betul kan? Oke Kak Sondang. Nah, kita angkat pujian kita, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus,
atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kita katakan, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari adik-adik kita tutup ibadah kita dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus terima kasih kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan juga boleh mengumpulkan persembahan kami. Biarlah apa yang kami dengar dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dan biarlah hari demi hari kami semakin menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi garam dan terang bagi dunia ini Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, sertailah kami, tuntunlah kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai bertemu lagi. Sampai jumpa minggu depan.